Halo pemirsa Jawa Post TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Bicara terkait musim, pemirsa, sekarang di Indonesia sudah banyak wilayah yang memasuki musim penghujan. Dan bahkan di beberapa wilayah juga sudah mulai terjadi bencana hidrometeorologi. Apa yang harus diwaspadai terutama di wilayah Jawa Timur? Kita bahas hari ini pemirsa dalam Bincang-Bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Jawa Timur sebagai provinsi dengan sebutan Ring of Fire bukanlah hal baru bagi masyarakat. Julukan Ring of Fire yang berarti Jawa Timur sebagai provinsi di lingkaran cincin api atau berada di antara lempengan tektonik membuat kerap memicu terjadinya bencana alam. Kondisi ini pun kian menjadi ancaman dan kewaspadaan bersama saat kini mulai memasuki musim penghujan. Bencana alam banjir, longsor, hujan disertai angin dan potensi erupsi gunung berapi perlu langkah mitigasi lebih dini. Terlebih baru-baru ini gunung berapi mengalami erupsi awan panas, longsor dan banjir yang terjadi di sejumlah daerah diperlukan sinergitas bersama dalam penanganan. Menyadari posisi ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selalu menjadi terdepan dalam proses baik mitigasi maupun penanganan bencana alam yang terjadi. Hal ini terlihat atas kehadiran Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini yang selalu hadir langsung di tengah-tengah lokasi bencana alam untuk memastikan penanganan maksimal, termasuk ketersediaan dapur umum dan juga trauma center. Bina Marga Pusat juga datang. Ya, artinya sinergi semuanya ini tentu harapannya bisa memberikan langkah-langkah solusi yang efektif. Jadi ini kita di Geladak Perak, jembatan yang paling strategis membangun koneksitas antara Lumajang dan Malang. Harapannya mobilitas masyarakat bisa segera pulih normal seperti sedia kala. Tetapi bahwa apa yang menjadi antisipasi, mitigasi dan warning ya dari PPNBG tetap harus dijadikan arahan untuk semuanya. Karena kita berharap bahwa keselamatan nyawa tetap harus kita jaga dan kita prioritaskan. Nah, ini kalau semuanya bisa mengikuti arahan dari seluruh aparat di lapangan, insya Allah keselamatan nyawa, keselamatan jiwa itu bisa tetap kita jaga. Sama-sama kita mengintegrasikan apa yang bisa memberikan efektivitas dari berbagai upaya penyelamatan masyarakat. Sehingga kalau ada APG gitu ya, awan panas guguran dalam intensitas tertentu, diharapkan kalau sudetan itu bisa segera dilakukan, maka relatif luberan itu tidak beresiko bagi masyarakat di sekitarnya. Pokoknya kita lakukan antisipasi, mitigasi, dan semua harus berseiring dengan kewaspadaan masyarakat. Optimalisasi dan penguatan terbentuknya Desa Tangguh Bencana atau Destana di Jatim sebagai upaya membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi gotong royong, bahu-membahu untuk bangkit menuju Jawa Timur tangguh bencana. Namun, masih perlunya kesadaran masyarakat dalam turut serta bersinergi juga menjadi kunci untuk meminimalisir adanya korban jiwa. Lantas bagaimanakah peran pemerintah dalam mengoptimalkan mitigasi bencana alam? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, bagaimana dengan Jawa Timur? Mengingat Jawa Timur juga memang banyak daerah-daerah yang juga berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti ini, pemirsa. Tapi
Sebelum kami bahas, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya di sini. Ada Pak Sumardi SHMH dari Komisi A DPRD Provinsi Jatim dan Bapak Dr. Insinyur Amin Widodo, pakar geologi bencana. Pak Sumardi dan juga Pak Amin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak. Kita akan bahas bagaimana kondisi Jawa Timur sebenarnya. Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Kalau bicara Jawa Timur, pemirsa, Sidoarjo sudah banyak daerah yang tergenang karena hujan deras. Belum lagi kita bicara terkait dengan Gunung Semeru yang kemarin juga sempat erupsi, itu yang juga menjadi kewaspadaan. Daerah-daerah lain yang juga biasanya terjadi bencana ini juga harus menjadi kewaspadaan tersendiri di Jawa Timur. Tapi bagaimana sebenarnya Dewan Provinsi Jawa Timur melihat kondisi ini? Saya ke Pak Sumardi terlebih dahulu. Pak Sumardi, kalau bicara tentang Jawa Timur, apa yang sudah menjadi concern atau pengamatan dari Dewan saat ini, Pak? Ya, memang cuaca untuk saat ini memang bisa dikatakan cuaca yang sangat ekstrim, Mas. Kadang juga ini cuaca sudah kadang musim kemarau, ya, tapi juga masih hujan. Hujannya juga tidak hujan biasa, kadang juga disertai angin. Betul. Ini juga menjadi perhatian kita, karena kita juga jangan sampai nanti persoalan ini juga tidak menjadi perhatian kita semuanya, sehingga ada beberapa dampak-dampak risiko bencana ini tiba-tiba di luar dari ekspektasi, di luar dari perkiraan-perkiraan sebelumnya ini terjadinya bencana. Karena apapun bencana ini kan juga tidak bisa kita prediksi, Mas. Ya, makanya dari DPRD Jawa Timur ini kita juga selalu memperhatikan, terutama kita dalam memitigasi ya bencana, termasuk penganggaran ini kita juga pikirkan secara matang, secara baik, agar nanti ini juga paling tidak bencana apapun di Jawa Timur ini nanti bisa kita atasi bersama-sama lah. Saya ke Pak Amin, Pak. Sebenarnya kalau di musim-musim seperti ini, di bulan November akhir tahun seperti ini, memang di Indonesia selalu terjadi musim yang mengkhawatirkan begitu ya. Nah, ini gimana kalau menurut Pak Amin untuk tahun ini kondisinya, Pak? Jadi kalau dari BMKG dia menyebutkannya bahwa musim ini memang lebih parah istilahnya begitu. Karena banyaknya hujan ekstrim tadi, hujan yang lebih dari 150 mm. Nah, itu bisa menyebabkan banyak masalah. Misalnya saat ini misalnya kita dari ITS itu melakukan beberapa kajian di beberapa tempat, kemarin itu di Cangar kemarin itu, kemudian di Trenggalek, kemudian yang baru saja terjadi mungkin 2 minggu yang lalu, belum terjadi sih sebetulnya, jadi masih retak demikian. Jadi tanah longsor, tanah yang mulai retak-retak itu ada di Dagangan Madiun, dan ini baru saja kita juga diminta untuk ke Ponorogo untuk melihat tanah retak di sana. Nah, retak tadi memang salah satu tanda kalau mau longsor. Karena kita sudah punya banyak pengalaman terkait dengan itu, seperti di Panti 2006, terus 2014 itu di Jombang, itu juga retak dulu terus longsor. Terus di yang baru itu di 2021 itu di Nganjuk, itu letaknya sejak 2017, tapi longsornya baru 2021 dan korbannya banyak juga. Padahal sudah sempat terdeteksi. Ya, itu, ya, gitu tapi masyarakat di situ memang seperti melupakan lah semacam gitu. Jadi maka begitu ada kejadian tadi beberapa di Trenggalek, di Madiun maupun di Ponorogo tadi, kita melakukan kajian secara cepat memang. Tapi memang kita sangat berharap kajian itu tidak, tapi kalau bisa sedetail mungkin sebetulnya. Jadi memang itu memang membutuhkan anggaran memang kalau itu. Tapi itu statusnya kan belum bencana karena masih retak. Tapi itu membutuhkan penelitian detail karena untuk melihat itu kedalaman longsornya seberapa besar. Ya. Kalau sangat dalam kita bisa tidak bisa diatasi, tapi kalau
masih sedikit, kita mungkin bisa melakukan sedikit rekayasa itu bisa berhenti. Tapi kalau itu agak dalam dan sudah airnya sudah banyak yang masuk di situ, ya itu kita akan kesulitan untuk mengatasi, dan dia akan berjalan. Memang kemarin kita memberi EWS kepada masyarakat karena tidak mau pindah, Pak. Tidak mau pindah, jadi waduh, ya sudah ini saya buatkan semacam alat EWS, jadi kalau mau masuk rumah harus melihat ini, bergerak apa enggak, kalau bergerak ya segera lapor. Soalnya kalau ini 1 mili bergerak lagi menjadi 1 senti, bisa berbahaya untuk dia. Jadi kita memberikan penyuluhan di dagangan Madiun itu. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau dari Komisi A sendiri melihat koordinasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, mana saja nih Pak yang harusnya bisa dikoordinasikan supaya upaya mitigasi ini bisa maksimal? Ya, ini Mas, mitigasi ini kan salah satunya adalah tidak hanya pada saat terjadinya bencana, tapi kan sebelum terjadinya bencana. Ini kan mitigasi kan itu, gitu Pak. Betul. Sebelum terjadinya bencana dan juga setelah terjadinya bencana, ini kan mitigasi itu harus kita lakukan. Bagaimana bicara masalah prosedur, bagaimana masalah penanganan, bagaimana siapapun yang dilibatkan di sana, terutama relawan yang di lapangan, itu kan juga tidak bisa kita kesampingkan juga, karena mereka selama ini juga cukup punya peran yang cukup aktif dan cukup strategis juga, bagaimana mereka setiap waktu, setiap saat itu turun setiap ada bencana apapun, kan itu. Seperti yang disampaikan sama Pak Amin, bahwa indikasi atau indikator terkait dengan bencana di daerah-daerah ini memang tidak bisa sama gitu Pak Amin ya. Masing-masing mempunyai kultur tanah atau mungkin sifat tanahnya kan sendiri-sendiri. Seperti yang disampaikan sama Pak Amin tadi, yang terjadi di beberapa kota kabupaten. Waktu itu juga di Jombang itu yang di Wonosalam. Itu juga sama seperti yang sama-sama Pak Amin. Ya, itu masyarakat juga nggak mau pindah, bahkan itu pada saat sebelum terjadi bencana longsor itu sudah ada tanah gerak di sana Mas, tanah gerak sehingga retak. Sampai akhirnya dari kami waktu itu juga melakukan koordinasi dengan lingkungan setempat untuk bagaimana melakukan mitigasi juga. Salah satunya waktu itu melibatkan kalau nggak salah dari ITS Pak Amin. Ya, kita teman-teman dari ITS melakukan melakukan mitigasi dan proses apapun yang dilakukan di sana selama beberapa minggu. Tujuannya untuk memitigasi apa betul ini nanti tanah gerak ini membahayakan kan itu. Ternyata memang penduduk karena sudah kita beritahu dan juga kita bagaimana kita sosialisasikan agar mereka juga siap-siap pindah. Tapi karena mereka sudah cukup lama, jadi mereka culture maupun historis mereka di sana, Mas, itu sudah sudah cukup kuat ya. Jadi mau pindah diberikan penampungan yang sifatnya lebih enak atau mereka juga masih mikir kan itu. Makanya ini kita juga libatkan semua pihak agar paling tidak mitigasi bencana di setiap daerah yang mempunyai perbedaan unsur tanah atau perbedaan budaya ini juga bisa kita lakukan kan itu, agar nanti supaya jangan sampai apa yang menjadi prediksi, apa yang menjadi investigasi dari teman-teman yang dari BPD atau dari ITS atau mana, ini juga paling tidak itu juga bisa menekan risiko kan itu. Ya, betul. Nah, salah satunya kita coba ikut berperan aktif dengan semua pihak agar masyarakat ini teredukasi dan juga tersampaikan ya terkait dengan bencana di situ, kira-kira mereka harus bagaimana dan mereka juga harus sama-sama memahami gitu Mas. Karena mitigasi ini memang untuk bisa menekan resiko, tapi tadi Pak Amin juga menyatakan bahwa meskipun sudah ada penelitian di kawasan-kawasan tertentu, tapi ternyata tidak mudah juga untuk bisa melakukan tindak lanjutnya. Lalu apa solusinya? Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan dalam bincang-bincang. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, dan kami masih melanjutkan topik malam hari ini terkait dengan bencana cuaca ekstrim yang harus diwaspadai. Saya kembali ke Pak Sumardi. Pak Sumardi, kalau peran pemerintah ini kan juga harus menggerakkan dari sisi BPBD yang biasanya selalu terlibat dengan kondisi-kondisi kegawat daruratan seperti ini. So far, kesiapan BPBD Jatim seperti apa Pak? Ya, kita selalu koordinasi sama teman
teman-teman yang ada di BPD Mas ya, terkait dengan seperti yang saya sampaikan tadi, mitigasi ya. Ini kan juga salah satu parameter ya, bagaimana kesikapan dari lembaga ini untuk bisa mempunyai semacam penilaian terkait beberapa atau data lah ya, data terkait dengan semua daerah yang risiko bencana juga tinggi ya, rendah dan mungkin juga sedang. Karena supaya nanti paling tidak ini juga bisa menyesuaikan terkait dengan penanganan bencana yang ada di daerah itu. Apalagi saat ini memang ada ini ya, desa bencana itu ya, desa tangguh bencana, desa tangguh bencana. Ini kan juga ini harus kita libatkan secara aktif, termasuk selain relawan tadi. Makanya kita selalu koordinasi dan beberapa program-program terkait dengan mitigasi maupun program terkait dengan penanggulangan bencana apa yang harus kita lakukan bersama-sama teman-teman di BPD. Itu sudah kita koordinasi dan kita juga siapkan, Mas. Kira-kira apa saja ini kita sudah siapkan, bagaimana kalau kedaruratan itu harus kita sikapi dan harus kita putuskan bersama. Gitu. Pak Amin mungkin juga bisa menjelaskan, sebenarnya kalau tadi sudah sempat ada daerah Dagangan, Madiun, mungkin pernah di Jombang juga. Sebenarnya mapping secara kondisi di Jawa Timur gitu Pak, yang mungkin di saat-saat seperti ini harus lebih diwaspadai dan mungkin butuh penelitian juga lebih lanjut tuh daerah mana saja Pak di Jawa Timur? Jadi kalau penelitian secara Jawa Timur itu kan skalanya kecil sebenarnya. Nah, sedangkan kejadian-kejadian hanya dusun kecil sekali. Artinya sebenarnya itu tersebut di peta yang Jawa Timur tadi termasuk tinggi, rawannya tinggi. Nah, mestinya sangat diharapkan dari pemerintah kabupaten tadi untuk mendetailkan itu. Jadi yang tinggi tadi mana yang sangat tinggi atau sedang atau rendah. Jadi lebih didetailkan sehingga yang kita dapatkan sekarang ini ya, begitu daerah itu mulai retak, nah itu baru kita datang, kita dari ITS, dari BPD, SDM itu bareng-bareng ke sana, jadi melakukan kajian bareng gitu. Nanti ITS bawa apa, BPD bawa apa, SDM bawa apa, jadi ngukur bareng seperti itu. Nah, cuman memang kalau seperti yang kita lakukan tadi di Jumok, di daerah Wonosalam tadi, kita detail mengukur sehingga kita bisa tahu lihat bidangnya seberapa. Jadi wah ini rawan ini, orang ini harus diungsikan sampai ternyata begitu kita memberi rekomendasi mengungsi November tadi, April itu longsor ya. Jadi mereka mengungsi, jadi ya selamat. Cuman pada waktu di Jumok tadi ngukur kita itu kurang luas. Ternyata 2025 itu juga terjadi longsor juga, tapi di sebelah utaranya. Di titik lain. Ya, titik lain. Jadi mestinya kalau makanya tadi disebutkan di situ daerah itu sangat rawan lah. Rawan. Itu mestinya dari kabupaten itu melakukan detail penelitian itu. Jadi kan, oh ini daerahmu ini lebih berbahaya daripada yang lain. Tapi sebenarnya kalau hal-hal seperti ini kan juga butuh sokongan dana nih, gitu Pak. Kemarin mungkin juga bisa jelaskan sebenarnya alokasi dana untuk tindakan-tindakan preventif termasuk meneliti daerah-daerah tertentu ini gimana gitu Pak pos-posnya? Bisa nggak gitu? Karena kan belum terjadi gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya bisa dideteksi manfaatnya juga besar sebenarnya. Gimana Pak? Iya Mas Desa. Terkait dengan anggaran, ini kami di DPRD Jatim, ini kan setiap tahun kan juga menganggarkan itu Mas ya. Terutama untuk bantuan tak terduga ya. Dan juga anggaran bencana ini ya memang tahun 2025 aja kalau nggak salah hampir 300 miliar ya, ya kurang lebih. Ini salah satu perhatian kami bahwa bencana ini kan memang menjadi prioritas dan ini tidak bisa kita kesampingkan begitu aja. Apalagi beberapa daerah rawan bencana tadi ini juga perlu menjadi salah satu perhatian bersama ya semua lembaga termasuk yang disampaikan sama Pak Amin. Karena kadang kajian yang sudah dilakukan itu juga ternyata juga sudah kita melakukan beberapa antisipasi, tapi daerah lain ini kadang-kadang luput dari kajian ternyata juga ada bencana. Berarti ini kan terkait dengan ekspektasi apa yang sudah menjadi program dari teman-teman BPD atau dari
Badan Meteorologi ya, Ya, dan juga BMKG, dari ya. kalangan profesional ini juga tetap menjadi salah satu pertimbangan ya bagi kami, karena anggaran ini nanti pasti juga sangat besar sekali. Makanya tahun 2025 sendiri dari Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan segitu. Memang untuk 2026 ini ya efisiensi Mas ya, karena efisiensi ini berlaku di seluruhnya ya. Termasuk pos-pos ini juga kena Ya, efisiensi akhirnya juga. pos-pos ini juga kena Mas ya. Ya, pos-pos ini juga kena. Tapi paling tidak ini kan kita tetap meminta atau paling tidak koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan daerah kota kabupaten yang ada di Jawa Timur yang mungkin rawan bencana, tetap punya peran aktif ya. Tidak hanya kita bicara masalah anggaran dari pusat maupun dari provinsi, tapi bagaimana mengoptimalkan semua anggaran atau semua kepentingan agar nanti jangan sampai ini mengganggu terhadap program penanganan bencana yang ada di daerah masing-masing. Gitu. Baik, karena memang kalau kita melihat kondisi-kondisi di Indonesia yang cukup dekat, misalnya kalau terjadi yang sudah terjadi tanah longsor seperti yang ada di Jawa Tengah, tentu menjadi catatan yang harus diperhatikan betul supaya hal-hal seperti ini bisa dicegah atau bahkan mungkin masyarakatnya memang kondisi tanahnya sudah tidak baik, ini harus bisa direlokasi terlebih dahulu sebelum ada bencana. Tapi kami harus lanjutkan usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, kondisi cuaca ekstrim pemirsa memang harus diperhatikan juga kondisi yang mungkin bisa diwaspadai dan bisa dicegah untuk terjadinya korban dari bencana ini. Sebelum mungkin kita bahas terkait dengan banjir yang juga harus menjadi antisipasi, saya ingin melanjutkan sedikit terkait dengan kondisi tanah bergerak, tanah retak atau yang akhirnya menjadikan longsor. Saya ke Pak Amin kembali, Pak Amin. Yang kita tahu di Jawa Tengah sudah ada beberapa daerah yang juga longsor. Barusan Pak Sumerdi juga menyatakan bahwa di Jawa Timur ruas Pacet Cangar menuju ke arah Batu juga kembali ada longsoran di sana. Nah, Pak Sumardi ketika tadi menyatakan bahwa ketika pun sebenarnya sudah ada penelitian, dilakukan terdeteksi ada tanah retak, tapi tidak semudah itu juga untuk bisa ada tindak lanjut merelokasi masyarakat. Kalau sudah seperti ini gimana Pak sebenarnya langkahnya? Yang menentukan apakah itu akan longsor terus apa enggak itu Badan Geologi dari pusat. Nah, maka kalau kita kan enggak bisa, jadi kita hanya menyarankan segera BPBD melakukan koordinasi dengan Badan Geologi untuk melakukan penelitian detail tadi. Bisa enggak ini direkayasa sehingga ini tidak bergerak lagi. Nah, itu yang mereka yang berhak, bukan ITS. Jadi kalau itu sudah, oh ini masih bisa direkayasa, berarti kan mereka masih bisa balik ke situ. Tapi bisa juga ini karena ini statusnya sudah bergeraknya sudah lebih dari 130 cm, wah ini sudah tidak boleh. Jadi mereka yang merekomendasikan relokasi total tadi. Jadi bukan akademisi hanya mendeteksi kondisi yang ada, menyampaikan kepada stakeholder yang terkait, lalu keputusan itu ada di pemerintahan juga nanti. Betul, gitu ya. betul. Tapi sebenarnya kalau memang sudah terdeteksi itu akan sangat hasilnya bisa sangat baik kalau misalnya bisa direlokasi sebelum ada longsor gitu Pak. Karena kalau Anda lihat dari kondisi seperti misalnya di Cilacap atau di Wonosobo misalnya. Ya, memang itu mengerikan. Di Cilacap maupun di Banjarnegara tadi itu sebenarnya juga dimulai dari retak. Jadi ada retak-retak dulu baru brol gitu. Jadi sama. Nah, sebenarnya kita punya saya nggak tahu ini cerita sukses sebetulnya gitu. Tadi di daerah Jumok tadi sudah retak November tadi. Terus kita arahkan ini tidak boleh ada dihuni sampai nunggu dari Badan Geologi datang. Nah, mereka ngungsi April 2024 longsor. Jadi gitu. Tapi statusnya udah masyarakat ada 11 keluarga. Sudah tidak ada yang menjadi korban longsoran akhirnya pada saat itu. Jadi ada 11 keluarga. Cuman terus yang terjadi longsor itu sebelah utaranya. Jadi pengukuran kita ternyata memang butuh banyak. Nah ini mungkin juga harus jadi catatan dari Dewan juga ya Pak, bahwa apa yang direkomendasikan dari akademisi tentu harus menjadi pertimbangan juga bagi pemegang keputusan dari pemerintahan ya Pak. Ini gimana supaya hasil ini tuh bisa konkret untuk ditindaklanjuti gitu? Ya, Mas Dita, paling enggak ya koordinasi lah ya yang harus dilakukan ini dengan
teman-teman yang ada di beberapa lembaga tadi agar nanti betul-betul mitigasi maupun penanganan bencana ini nanti betul-betul tepat sasaran, ya kan? Memang seperti yang saya katakan tadi bahwa kadang-kadang ini prediksi kita kadang-kadang di luar dari ekspektasi kita juga. Seperti yang saya main sama Pak Amin tadi di Desa Jumok, yang dilakukan kajian penelitian di situ, tapi ternyata yang terjadi di sana. Nah, setelah kita itu ada korban itu dua orang meninggal itu waktu di Jumok itu, satu keluarga termasuk rumahnya longsor hancur. Nah, ternyata di sana tidak tanahnya bergerak, tapi di bawahnya tuh ada air katanya seperti itu, ya kan? Tanahnya unsur airnya banyak sekali. Jadi makanya tadi Pak Amin menyampaikan bagaimana untuk kita kalau melakukan penelitian ini kira-kira bagaimana DPRD kira-kira bagaimana ya kita akan dukung ya kan apapun yang nanti bisa dilakukan bersama, koordinasi bersama, bahkan penanganan bersama terkait dengan membuat kajian dan melakukan penelitian terhadap daerah-daerah rawan bencana. Yang penting nanti itu bisa dilakukan secara baik dan juga bisa kita lakukan penanganan bersama di lapangan, melibatkan semua pihak agar nanti jangan sampai bencana itu terjadi, tapi kita juga tidak bisa prediksi sampai sejauh mana bencana itu dampaknya yang diterima oleh masyarakat. Ini penanganan sebelum dan pada saat bencana hingga setelahnya memang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan betul. Tak hanya tanah longsor nih, kalau saya ke Pak Amin kembali, di saat hujan deras seperti ini, beberapa daerah sudah mulai banyak yang tergenang banjir, mungkin juga terkait dengan kondisi rob dan sebagainya. Pak Amin sendiri mengamati kondisi saat ini terkait dengan banjir bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya secara alamiah di satu tempat itu sudah menyesuaikan dengan hujan yang ada. Jadi misalnya ada gunung itu sungai-sungainya ya kedalamannya sudah seperti itulah. Jadi jumlahnya juga seperti itu. Jadi kalau ada hujan 10 dia akan mengalir di tempat yang sudah ada itu. Nah, kota pun demikian. Jadi direncanakan hujan paling maksimum 10, maka dia butuh saluran 10. Yang menjadi masalah sekarang kan orang itu tambah banyak tadi. Betul. Nah, terus kadang-kadang ada yang menempati di lembah sungai tadi, atau di pinggir sungai. Nah, sehingga sungai tadi itu volumenya tidak dibuang sampah sembarang lagi. Nah, jadi volumenya yang dulu misalnya untuk daya tampung 10, karena buang sampah sembarang dia tinggal 5, maka yang 5 mesti meluap. Ini kalau tidak ditatangani, ya ini akan meluap terus, makin luas. Jadi seperti itu. Nah memang ini, jadi pemerintah mungkin merencanakan tadi, kota tadi 10, maka sungai 10. Jadi kalau misalnya kurang, dia membuat tanggul, atau kemudian ada pompa-pompa tadi. Tapi tetap harus ada kerjasama dengan masyarakat. Jadi kalau dia membuang sampah sembarang, tadi itu masuk di pompa, kan kena jaring gitu ya. Percuma juga gitu ya? Enggak ada yang sedot. Jadi dia harus membersihkan itu berjam-jam dulu mengambil sampah. Jadi ya, kalau utus di perkotaan harus gitu. Ingat Jombang dulu yang pernah banjir bandang gitu. Misalnya sungainya ketutup oleh sampah-sampah, naik, jebol tanggul, sudah kena semua. Jadi ini memang butuh kerjasama semua orang. Jadi masyarakat menginfokan ini ada sampah yang tidak mungkin diambil oleh orang, tapi pakai alat-alat harus. Jadi seperti itu. Tapi kalau di kota itu ya itu tadi sampah tadi. Nah, dan ini harus kerjasama, nggak bisa lagi. Pemerintah hanya bilang ini saluran 10 ya harus 10. Kalau dia diisi sampah, apalagi diisi rumah lagi, nah sudah nanti akan banjir terus. Ya, itulah kenapa pentingnya belakangan sering banget dikatakan normalisasi sungai lah dan sebagainya untuk bisa mengembalikan fungsi sungai seperti semula. Tapi sekali lagi kuncinya ternyata juga awalnya adalah dari masyarakat terlebih dahulu, lalu menegakkan aturan dan sebagainya. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Kembali di
bincang-bincang pemirsa, kita sendiri sebagai warga tentu merasakan namanya cuaca ekstrim ini, dan ketika ada sesuatu yang terjadi, banjir misalnya, biasanya kita langsung menyalahkan dengan, wah pemerintah nggak tanggap dengan kondisi ini. Tapi coba kita cek lagi dengan kebiasaan kita, kebiasaan orang-orang di sekitar kita, dan apa yang terjadi di lingkungan kita juga pemirsa. Apakah aliran sungainya bisa sesuai, fungsinya bisa maksimal, dan sebagainya. Makanya Jawa Timur juga punya desa tangguh bencana gitu ya. Saya ke Pak Sumardi lagi nih, Pak Sumardi, dengan konsep pemerintah provinsi punya desa tangguh bencana dan masyarakat juga berupaya terus diedukasi terkait bencana. Tanggapan Anda seperti apa nih? Ya, itu sangat baik sekali Mas ya, karena kita melibatkan semua komponen ini dari lapisan bawah juga ya. Selain saya katakan tadi relawan, ini juga masyarakat bawah kita libatkan dari sampai ke pemerintahan desa ya. Karena yang biasanya bersentuhan langsung kalau sampai terjadi bencana ini kan ya di masyarakat itu kan itu. Makanya kita edukasi secara baik dengan kita bentuk Destana itu. Ini kan kita juga harus sering-sering melibatkan mereka dalam berbagai macam kegiatan yang tujuannya juga menyampaikan bahwa apa arti dari mitigasi, apa arti dari penanggulangan bencana terhadap daerah yang mereka tempati itu. Mereka hafal betul kira-kira apa yang harus mereka siapkan kan itu. Makanya ini paling tidak salah satu perhatian pemerintah ya, bagaimana kita ini terkait dengan masalah mitigasi bencana, terkait dengan penanggulangan bencana, ini kita juga punya program seperti itu. Makanya kita akan dukung dan kita akan selalu libatkan teman-teman yang ada di desa, yang tergabung di Destana ini agar nanti juga punya kesiapan dan juga paham betul terkait dengan bagaimana bila terjadi bencana, bagaimana bila terjadi bencana yang tidak terduga, mereka harus bagaimana menyiapkan segala sesuatunya. Makanya ini ya, kita akan dukung dan kita juga akan libatkan mereka terus agar nanti bencana-bencana yang terjadi di daerah-daerah khususnya yang ada di desa ini bisa kita minimalkan risikonya lah paling tidak Mas. Selain melibatkan dari teman-teman Pak Amin ya, dari semuanya ini. Nah itu makanya saya ingin tanya ke Pak Amin nih. Kalau Pak Amin sendiri biasanya atau berkomunikasi dengan pihak-pihak masyarakat gitu ya, ketika tahu ada daerah yang mungkin tanah retak atau rawan longsor. Masyarakat sebenarnya responnya seperti apa Pak? Karena kan lagi-lagi kuncinya ini sebenarnya juga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga di sana. Jadi mereka memang ya melaporkan memang terus melaporkan ke BPBD diskusi dengan kita, Dinas SDM diskusi dengan kita, nah, terus kemudian berangkat bersama saya melihat seperti ini. Nah dari situlah kita bisa tahu wah ini sebetulnya ini perlu perhatian banyak orang. Jadi maka ini untuk membawa alat-alat penelitian detail tadi, misalnya ini sampai kedalaman berapa itu harus bawa alat misalnya. Alat tadi itu butuh biaya. Jadi saya kemarin mau tanya sebenarnya dana desa bisa nggak untuk begitu? Saya nggak tahu bisa apa nggak. Tapi itu ya untuk mereka sebetulnya. Untuk masyarakat desa sebenarnya. Sebenarnya untuk mereka. Jadi seperti itu kan seperti mau memperbaiki sungai, ini memperbaiki lereng aja sebetulnya. Jadi seperti itu kalau. Tapi masyarakat yang aktif, misalnya hal-hal yang terlihat, misalnya sungai penuh sampah, penuh eceng gondok, atau bahkan mungkin melihat kondisi tanah yang mencurigakan karena retakan, masyarakat aktif melapor dan melapornya kemana ini sebenarnya menjadi akses yang sulit nggak Pak? Pak Amin melihatnya? Kalau saya lihat sebenarnya hampir setiap BPBD ataupun kadang-kadang kalau kita ada SS, ada segala macam tadi, itu kan bisa dipakai untuk media seperti itu. Sekarang itu banyak yang menjadi problem kadang-kadang yang lapor banyak sehingga dari responnya jadi agak lambat, dari banyak. Tapi itu memang kalau nggak mau kebanjiran ya harus begitu, harus bekerja sama tadi, harus mengambil. Sungai itu harus 10 ya untuk 10, tapi kalau misalnya dia diisi sampah, diisi rumah, ya silahkan menikmati banjir kalau seperti itu. Karena udah itu konsep alamnya begitu. Iya, gitu ya. Jadi gunung bentuknya seperti itu ya nggak boleh ini diisi, tidak bisa, ya akan kebanjiran. Oke, ini yang penting gitu ya ketika kita
menjadi bagian dari masyarakat tentu adalah mau tahu dengan kondisi lingkungannya, kenal dengan karakter lingkungannya, dan ketika terjadi apa-apa juga melapor. Nah, berharap responnya juga bisa cepat begitu. Tapi tidak hanya tanah longsor, banjir, ada juga yang harus diwaspadai seperti angin gitu. Angin Di kencang. Surabaya pun kemarin, meskipun kita tahu pemerintah Kota Surabaya begitu aktif untuk memitigasi termasuk pohon-pohon yang juga dirantingkan, ini kan salah satu upaya untuk mencegah pohon tumbang. Tapi pun itu terjadi. Pak Amin mungkin juga melihat apakah ini memang kondisinya se-ekstrim itu atau sebenarnya kita yang harus lebih siap lagi? Iya, kita harus lebih siap lagi. Jadi kalau kita melihat karena angin itu kan kecepatannya sama di satu tempat. Terus perhatikan pohon yang jatuh itu hanya 1-2, tidak semuanya. Nah, kalau yang namanya bencana ya semuanya jatuh. Ya. Itu hanya 1-2. Nah, kita dari tes melakukan ini kok cuma 1-2. Setelah kita lihat ya 1-2 tadi itu keropos, Dalamnya memang sudah tidak kuat. sudah gitu. keropos. Atau apa ini? Tajuknya terlalu lebar. gitu. Terlalu lebar. Nah, seperti itu tidak sesuai. Terus kasus yang ada di yang kita lihat kan tanaman itu yang di pinggir jalan itu kan berupa stek. Nah, dia nggak punya akar tunjang, hanya nyamping, menyamping kena apa namanya? Kena Beton aspal, gitu ya. jadi bundeli sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu gampang jatuh. Satu yang kemarin yang Pondok Indah yang di Jakarta itu ya, itu kan palem itu berbahaya sekali. Itu sudah bertahun-tahun ya jatuh kena orang, ya baru kemarin itu, ini mestinya harus palem itu sudah terlalu tinggi yang di sana itu, karena keropos kan seperti botol gitu. Nah, jadi itu kan mudah jatuh. Banyak pohon yang kita seperti itu. Jadi mestinya dari pemerintah kota mestinya tidak hanya merantingkan, tapi juga harus lihat pohon tadi itu sehat apa enggak. Itu bisa harus dilakukan satu persatu bahkan ya. Nah, masyarakat ini betul masyarakat. Jadi Iya, masyarakat harus melihat itu. Jadi oh ini keropos ini. Kita punya banyak taman, siapa yang mau memeriksa itu? Jangan perhatikan saja. Jadi gitu. Jadi itu tadi konsepnya itu tadi. Ya. Pada waktu angin lewat itu tidak semua roboh, hanya 1-2. Berarti memang kondisi tanamannya itu sendiri. Dan di Surabaya sudah banyak korban. Yang meninggal itu kan sudah banyak. Yang 4 sih. Tapi itu banyak bagi saya. Ya. Ini harusnya lagi-lagi bisa dimitigasi, Ya. kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah juga. Kalau pohon mungkin ada jutaan pohon yang harus diperhatikan oleh pemerintah tentu akan sangat sulit. Tapi ketika kita dari bagian-bagian kelompok masyarakat ini melihat pohon-pohon tertentu mungkin kondisinya tidak baik, maka bisa dilaporkan untuk bisa mendapatkan penanganan yang terbaik untuk memitigasi bencana. Kami masih punya satu segmen berikutnya pemirsa untuk bahasan ini. Usai jeda kami kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam bincang-bincang, dan cuaca ekstrim ini mungkin masih akan terjadi beberapa bulan ke depan. Bahkan saya ke Pak Amin lagi. Pak Amin, berapa waktu kira-kira yang harus disiapkan secara mental dan fisik dan kondisi di sekitar kita untuk cuaca ekstrim ini? Maret. Sampai Maret saja. Sampai Maret. Apalagi ini ada pengumuman dari BMKG, ada La Nina tadi. La Nina, sudah ada muncul bibit La Nina yang ada di Pasifik sana. Itu artinya apa? Akan ketambahan air hujan lebih dari 20%. Jadi misalnya dulu 150 bisa ketambahan 20% lagi. Jadi itu lebih ekstrim lagi. Jadi seperti itu. Jadi bahkan masih sampai Maret, dan ini pun kondisinya diprediksi lebih ekstrim. Lebih ekstrim ya. Jadi harus menyiapkan diri itu. Jadi, kalau misalnya tadi pohon, sebenarnya kan mudah. Pohon dilihat, sungai dibersihkan. Sebenarnya kan selesai, mestinya dia. Mestinya, tapi ternyata tidak semudah itu Pak pada Nah, ini juga ada yang membersihkan, ada yang buang. apalagi sungai ini biasanya koordinasinya nggak hanya satu kota saja, sebenarnya satu kawasan gitu. Iya. Pak Sumardi sendiri mengamati ini gimana nih supaya koordinasi antar pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan mungkin ke pemerintah pusat ini bisa sinergi gitu Pak? Ya, kita berharap ini juga menjadi sinergitas yang
baik Mas ya, semua apa namanya itu, semua yang punya kepentingan di sini ya, terutama BWWS ya, yang kaitannya dengan sungai. betul. BWS yang punya tanggung jawab untuk sebagai yang membawa reksa sungai-sungai yang ada di Jawa Timur. Ini paling enggak juga harus memberikan perhatian lebih ya, supaya nanti masyarakat ini, karena banjir ini salah satunya selain cuaca, ini juga kapasitas sungai dan juga kondisi sungai, ya kan. Ini bagaimana nanti supaya BPS juga melakukan juga cepat tanggap juga apabila ada keluhan dari masyarakat. Karena seringkali masyarakat juga sedikit menghadapi sebuah proses yang nggak diduga, bahwa mereka butuh koordinasi dan butuh keputusan cepat kaitannya dengan kondisi sungai itu harus dinormalisasi atau diapakan. Ini kan juga tidak bisa masyarakat juga bergerak sendiri kan itu Mas Desa. Harus melibatkan dan harus koordinasi dengan BWS. Kadang ini juga ada beberapa kendala, responnya yang kurang ya, sehingga kadang kami juga meminta masyarakat juga coba libatkan selain langsung ke sana. Mungkin kami jajak ngomong juga ya kan, karena dengan adanya komunikasi dari semua pihak ini, kita berharap bahwa penanganan bencana terutama penanganan banjir apabila nanti ini terjadi, supaya nanti bisa kita antisipasi dan bisa kita pikirkan bersama. Karena selain kita bicara masalah banjir, ini juga Pak Amin tadi nyampaikan La Nina. Berarti nanti cuaca ekstrim yang ini perlu kita antisipasi juga, karena nanti kaitannya dengan pertanian juga, Mas. Apabila terjadi banjir di daerah-daerah tertentu, kemarin kita juga sempat turun ya ke 5 desa yang terdampak banjir gara-gara sungai yang belum dinormalisasi, sehingga harus merendam lahan kurang lebih 250 hektar 5 desa itu. Nah ini kan ini kerugian besar juga, apalagi terkait dengan program dari pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, pasti ini nanti akan tercederai terkait dengan persoalan itu. Makanya kita mintalah semua pihak agar nanti persoalan masalah bencana, masalah banjir ya, atau mungkin masalah ini juga melibatkan semua sektor ini agar nanti bisa kita melakukan koordinasi secara baik, secara benar, agar masyarakat ini nanti juga bisa paham dan bisa memahami. Walaupun tadi ada namanya desa tangguh bencana. Nah, tapi mereka tidak cukup hanya kita edukasi, tapi kita libatkan bagaimana, dan kita juga kasih contoh, ya kan. Selain kita edukasi, kita kasih contoh bagaimana persoalan itu supaya nanti tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Apalagi masyarakat petani yang saat ini sedang getol-getolnya menyiapkan program ketahanan pangan. Nah, masyarakat kemarin jadi ragu Mas ya, selain mereka mau nanam, mereka jadi ragu mau nanam sekarang apa besok. Nah, kalau besok pasti akan terjadi tidak sesuai dengan rencana panen atau apa kan itu. Nah, ini yang terjadi. Makanya kita minta nanti semua pihak bisa paling enggak menanggapi negonya agar nanti bisa saling koordinasi demi masyarakat kita juga kan itu Mas. Tentu ini menjadi pesan juga yang akan disampaikan oleh anggota dewan seperti Pak Sumardi juga ketika datang ke masyarakat, mungkin waktu reses atau dalam rapat-rapat terhadap stakeholder yang lain untuk bisa mempersiapkan ini gitu Pak Sumardi ya, supaya tidak ya meskipun kita mau nggak mau menghadapi cuaca ekstrim, tapi setidaknya bisa dimitigasi terkait dengan bencana. Saya ke Pak Amin lagi, Pak Amin mungkin ada notes atau pesan apa kira-kira untuk masyarakat atau stakeholder pemangku kebijakan untuk bisa tepat sasaran untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, keputusan-keputusan. Jadi tadi kata mitigasi itu sering diucapkan banyak orang, cuman itu hampir sedikit dilaksanakan oleh dari setiap pemerintah tadi. Jadi karena itu dianggap mengada-ada. Karena mitigasi itu tadi belum terjadi. Belum terjadi, jadi dianggap mengada-ada. Sehingga itu sering tidak didok, istilahnya begitulah. Wah, jadi problemnya di situ. Dan kita bisa melihat selama ini misalnya dari pemerintah itu yang selalu diomongkan, kita akan selalu siap kalau terjadi banjir, maka kita akan siapkan logistik. Banyak sekali, sekian miliar untuk itu. Nah itu kan setelah. Kalau sudah banjir. Ya. Kalau bisa kan jangan banjir. Kenapa kok enggak? Dan itu kayaknya enggak ada yang memikirkan itu. Enggak ada. Dari presiden sampai semuanya ngomongnya sama. Berarti konsep mindsetnya sudah harus berubah. Iya, konsep mitigasi itu memang harus selalu digaungkan. Ya. Jadi itu harus semua orang harus
berusaha untuk itu. Nanti kita bisa lihat data kebencanaan itu seperti itulah yang keadaannya. Berarti ini titip ke Pak Sumardi nih untuk Nah. menggerakkan perubahan itu ya Pak. Siap, Bahwa siap, mitigasi itu penting dan Ya. sepenting itu. Ya. Karena kita tidak mau menunggu korban dulu. Ya. Apalagi di Jawa Timur ini Ya. daerah-daerahnya juga banyak yang rawan. Pak Sumardi terima kasih sudah hadir bersama kami, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim dan juga Pak Amin Widodo. Terima kasih untuk ulasannya. Kita jumpa lagi lain waktu. Ya. Terima kasih pemirsa sudah bersama bincang-bincang. Cuaca ekstrim mungkin nggak bisa kita hindari, tapi bagaimana mitigasi ini bisa berjalan dengan baik supaya tidak menimbulkan banyak korban. Terlebih jangan sampai kita tidak ingin ada korban jiwa. Saya Dista Nugraha pamit dari bincang-bincang. Selamat malam, sampai jumpa.